kelompok 2 untuk selesaikan makalahnya. Silakan ya. Mohon maaf ini jaringan saya agak kurang bagus. Baiklah, silakan. Halo? Iya, Bu. Iya, silakan kepada kelompok 2 ya. Iya, baik, Bu. Kebetulan hari ini insya Allah saya Muhammad Fausar sama Bapak Zainuddin Ibu untuk presentasi. Materinya tentang pendekatan studi Islam. Ya, silakan. Baik. Ada kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Kelihatan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya hari ini untuk sedikit memberikan informasi atau mempresentasikan tentang metode dan pendekatan studi Islam di sini mengenai pendekatan daripada studi Islam. Pada hari ini saya akan menjelaskan ada 3 pendekatan dalam studi Islam, yaitu pendekatan teologi dan normatif, kemudian pendekatan antropologis dan sosiologis. Baik, di sini pendekatan Islam ada pengertiannya terlebih dahulu. Jadi pendekatan studi Islam sendiri di sini adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal mengenai agama Islam. Jadi di sini itu kenapa kita perlu melakukan studi Islam agar pola pikir dalam mengetahui agama Islam itu kita dapat mengetahui secara menyeluruh. Kemudian dalam pendekatan studi Islam sendiri di sini ada 10 kalau tidak salah di sini. Yang pertama itu adalah teologi normatif, kemudian pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan fenomenologis, historis, filosofis, politis, psikologis, dan interdisipliner. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 tadi, teologi normatif, antropologis, dan sosiologis. Baik, di sini akan dijelaskan sedikit tentang pendekatan teologis normatif. Di situ sedikit terpotong ya Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, untuk pendekatan teologis normatif sendiri di sini jelaskan teologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya. Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos yang berarti Allah atau Tuhan, dan logis yang artinya ilmu. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Teologi adalah pembahasan materi tentang eksistensi Tuhan dan Tuhan dalam sebuah konsep nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik, sehingga pada akhirnya terjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Baik, kemudian dalam teologi sendiri di sini ada macam-macamnya lagi. Yang pertama itu adalah teologis normatif atau apologis. Kemudian yang kedua adalah teologi dialogis, dan yang ketiga teologi konvergensi.
Baik, di sini saya jelaskan sedikit tentang teologi normatif tadi. Jadi untuk teologi normatif atau apologis ini adalah sebuah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang menimbulkan keyakinan bahwa agama yang dianutnya dianggap paling benar dibandingkan dengan yang lain. Kemudian teologi dialogis. Jadi pendekatan teologi dialogis ini adalah mengkaji agama tertentu dengan menggunakan perspektif agama lain. Teologi ini bertolak dari perspektif teologi Kristen. Bahkan banyak digunakan orientalis dalam mengkaji Islam. Kemudian teologi konvergensi. Baik, di sini pendekatan teologi konvergensi adalah metode pendekatan terhadap agama dengan melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama atau aliran untuk mempersatukan unsur esensial dalam agama sehingga tidak nampak perbedaan yang esensial. Kemudian selanjutnya pendekatan normatifnya. Baik, secara artinya dulu, normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Menurut Lubis, pada tahun 2011, pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pendekatan normatif sendiri diklasifikasikan ini menjadi 3, yaitu misionaris, tradisional, apologetik, dan irenik. Jadi di sini untuk misionaris tradisional yaitu pendekatan yang bertujuan merubah suatu masyarakat agar masuk agama tertentu, disertai dengan keyakinan akan pentingnya peradaban misionaris. Kemudian apalagi itu apologetik. Jadi pendekatan apologetik ini bertujuan untuk menguatkan keimanan suatu kaum yang terlindas arus modernitas agar bangkit dan percaya diri dengan identitas keagamaannya. Kemudian irenik. Jadi pendekatan irenik ini dilakukan untuk menyatukan non-muslim yang berorientasi negatif tentang orang muslim atau orang Islam, kemudian dengan orang muslim yang berorientasi menyimpang, supaya tercapai perdamaian bangsa dan hilangnya prasangka, perlawanan, dan saling menghina. Selanjutnya ada pendekatan antropologis. Jadi antropologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos artinya manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Indonesia antropologi diartikan adalah ilmu yang membahas tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan masa lampau. Selanjutnya, antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek dari manusia, terdiri dari aspek fisik dan non-fisik, dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Kemudian, pendekatan antropologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Kemudian dalam kajian antropologis itu dibagi menjadi 4. Ada intelektualisme, kemudian ada strukturalisme, kemudian fungsionalis, dan Malinowski. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Jadi di sini sosiologis
berasal dari bahasa Latin atau socius, artinya teman atau kawan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi juga dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Bapak Sosiologi Indonesia yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, yakni mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu. Kemudian pendekatan sosiologi sendiri adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integrasi yang lebih besar. Kemudian di sini menurut Rahmat, agama itu lebih memperhatikan bidang sosial. Jadi hal ini dapat kita lihat dengan jelas di Al-Quran dan hadis bahwa perbandingan agama dengan muamalah atau masalah sosial adalah 1:100. Sedangkan sholat berjamaah lebih baik daripada sendiri. Baik, itu saja dari saya untuk presentasi makalah pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya, ini kita belum ada moderator Bu ya untuk perkuliahan siang hari ini. Mungkin boleh dilanjutkan Bu ya. Selanjutnya adalah Bapak Zainuddin untuk melanjutkan masalah pendekatan studi Islam yang selanjutnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, terima kasih atas partisipasi Ustadz dan Ustazah dan Ibu dosen. Dan untuk materi selanjutnya tetap berkaitan dengan pendekatan. Saya coba untuk menampilkan layar dulu. Tidak jauh dari materi sebelumnya, berkenaan dengan pendekatan. Nah, berbeda dengan Ustadz Kausar sebelumnya, saya bakalan menjelaskan. Maaf, agak lambat karena cuma menggunakan handphone. Oke. Sudah terlihat ya? Halo? Ya, sudah Ustaz. Jadi untuk yang saya jelaskan berkenaan dengan pendekatan studi Islam, yaitu pendekatan historis, psikologis, dan filosofis. Jadi saya izin menyampaikan beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami adalah pendekatan historis, psikologis, dan filosofis, tetapi masih banyak lagi pendekatan-pendekatan seperti yang disampaikan Ustadz Kausar sebelumnya, itu ada 10, mungkin ada lebih lagi jika kita cari tahu lagi. Tetapi untuk pembatasan materi yang saya sampaikan hanya 3, yaitu pendekatan historis, psikologis, dan filosofis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Oke, kita lanjutkan karena sudah disampaikan berkenaan dengan pendekatan itu apa. Pertama, saya menyampaikan pendekatan historis, yaitu kita pasti tahu historis itu apa, yaitu sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Nah, dalam pendekatan ini
Pendekatan ini, melalui pendekatan sejarah ini, seorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya. Seseorang yang ingin memahami, kita memberikan contoh di sini, seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar misalnya, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al-Quran. Maka dari itu, jika kita pelajaran-pelajaran materi-materi mata kuliah sebelumnya itu ada berkenaan dengan asbabun nuzul, asbabul wurud dan sebagainya, itu berkenaan dengan sejarah mengapa diturunkannya ayat Al-Quran tersebut. Dengan ilmu ini, seseorang akan mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu yang ditujukan untuk memelihara syariat dari kekeliruan dan memahaminya. Tidak di pendekatan historis sendiri, kita pasti tahu di dalam Al-Quran sendiri pun banyak menceritakan tentang sejarah-sejarah, bahkan sampai sekarang yang tidak di Al-Quran pun, seperti banyak ulama-ulama yang menyampaikan sejarah-sejarah ulama terdahulu, yang mana itu memberikan sebuah gambaran kita bagaimana menjalani kehidupan di zaman sekarang. Nah, selanjutnya setelah pendekatan historis, pendekatan psikologis. Jika kita dari kata psikologis saja kita sudah tahu psikologis itu berkenaan dengan manusia. Pendekatan ini merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Suatu esensi pengalaman keagamaan itu benar-benar ada, dan bahwa dengan suatu esensi pengalaman tersebut dapat diketahui. Nah, mungkin jika kita melihat dari pembahasannya cukup panjang jika di makalah tersebut, tetapi saya langsung berikan contoh pendekatan psikologis. Jadi contohnya seorang ahli tasawuf merasakan bahwa Allah selalu dekat dengannya setiap hari. Dia merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Oleh sebab itu, untuk merasakan bahwa Allah selalu dekat dengannya, ia selalu melakukan zikir. Setiap saat secara sadar, ia tak pernah membiarkan lisannya dalam tanpa berzikir kepada Allah, sehingga yang ia dapatkan adalah ketentraman jiwa. Nah, masalah yang difokuskan dalam studi Islam dalam kasus ini adalah perasaan manusia yang kini dekat dengan Allah, dan proses munculnya perasaan tersebut hingga mempengaruhi perilakunya dan melakukan zikir. Itu berkenaan psikologis perasaannya. Oke, selanjutnya pendekatan filosofis. Nah, di pendekatan ini saya cukup sedikit kebingungan awalnya, karena ini berkenaan dengan filsafat. Seperti kita tahu, jika mendengar pembahasan filsafat, terkadang kita sedikit bingung ya, karena filsafat itu berkenaan dengan akal. Nah, tapi saya dari beberapa refleksi saya dapatkan, kita artikan dulu. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti kita kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Nah, pendekatan di sini yang dimaksud adalah pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Mungkin saya kasih contohnya di sini juga. Contohnya, ajaran agama Islam mengajarkan agar melaksanakan sholat berjamaah dengan tujuan antara lain agar seseorang dapat merasakan hikmahnya, hidup secara berdampingan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Maka demikian dapat dijumpai melalui pendekatan bersifat filosofis, yaitu kita menemukan hikmah di balik sesuatu itu. Nah, menuju ke kesimpulan saya, mungkin mohon maaf jika pembahasannya terlalu singkat, tetapi saya coba menyampaikan yang menurut saya bisa pahami. Di sini metode-metode yang digunakan untuk memahami Islam itu suatu saat mungkin dipandang tidak cukup, sehingga diperlukan adanya pendekatan baru yang harus terus digali oleh para pembaharu. Dalam konteks penelitian, pendekatan-pendekatan itu tentu saja mengandung arti satuan dari teori, metode, dan teknik penelitian. Terdapat banyak pendekatan yang digunakan dalam memahami agama. Oleh karena itu, disinilah kita mempelajari dasar-dasar dari pendekatan itu sendiri agar kita bisa
melakukan penelitian atau kajian-kajian Islam, agama Islam untuk ke depan. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan jika ada salah mungkin bisa dibantu nanti Ibu dosen ataupun Ustadz Kausar ataupun pemateri sebelumnya yang sudah paham ataupun Ustadz Ustazah lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Kausar. Baik, terima kasih banyak untuk pemaparan materi dari Ustadz Zainuddin tadi. Untuk selanjutnya adalah sesi sharing dan diskusi pada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk materi juga sudah kami share di grup. Jika ada yang mau didiskusikan, mungkin bisa kita berikan waktunya sekarang. Pada Bapak Ibu silakan yang ingin mendiskusikan tentang materi ini, kami persilakan. Assalamualaikum Pak. Pak Kausar, ini langsung aja kah? Ya, silakan. Saya menanggapi dengan mencoba untuk menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah. Tinggal apakah kesimpulan saya ini benar atau tidak? Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Jadi apa yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Kausar tentang teologi, pendekatan studi Islam menurut teologi normatif, kemudian itu ada yang namanya antropologi seperti itu ya. Di awal itu dijelaskan tentang teologi normatif ya. Ya, teologi normatif di situ dikatakan bahwasanya pendekatan sebuah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang menimbulkan keyakinan bahwa agama yang dianggap paling benar dibandingkan yang lain. Jadi pendekatan teologi normatif ini kalau bisa kalau menurut pemahaman saya adalah pemahaman yang doktrinal, artinya pemahaman yang lingkupnya sangat inti, namun tidak bisa serta-merta langsung diterapkan dalam kehidupan beragama seperti itu, karena perlu adanya pendekatan-pendekatan lain yang mendukung. Contohnya misalnya di sini dikatakan ada lagi pendekatan teologi konvergensi, gitu. Pendekatan terhadap agama dengan melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama untuk mempersatukan unsur esensial dalam agama-agama lain sehingga tidak nampak perbedaannya esensial. Di sini sangat bertentangan ya dengan teologi normatif tadi. Ya, yang di atas tadi, yang normatif tadi, kesimpulannya menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, seperti itu. Kemudian teologi konvergensi menganggap bahwa kita punya kesamaan dalam setiap agama-agama yang berbeda. Seperti itu. Lalu kemudian yang saya soroti adalah mengenai pendekatan antropologi. Jadi pendekatan antropologis itu kan, antropologi tadi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia itu sendiri, baik itu kebiasaannya, kebudayaannya, seperti itu ras, kemudian pokoknya yang mencirikan tentang kepribadian manusia. Hubungannya dengan pendekatan studi Islam di situ dilihat dari bagaimana individu Muslim itu menginterpretasikan ilmu agamanya. Dalam kehidupannya itu berbeda-beda tergantung asal usulnya, kemudian ciri khas mereka seperti itu, bahkan kebudayaannya. Jadi bisa dikatakan kebudayaan itu di setiap daerah itu mengikut sertakan agama di dalamnya.
bisa dibuktikan. Misalnya di Indonesia, kita rata-rata beragama Islam, namun setiap daerah kita punya cara menginterpretasikan syariat Islam itu masing-masing. Misalnya di Jawa berbeda dengan di Sulawesi, di Kalimantan dan sebagainya. Mungkin itu aja, Ustaz. Mungkin bisa didiskusikan sama teman-teman jika pemahaman saya ini kurang tepat atau bagaimana. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak untuk pendapat pribadi dari Ustazah Emil tadi ya, mengenai tadi ya pendekatan antropologis, kemudian di perbedaan ini tadi Ustazah ya, yang di teologi di atasnya tadi, teologi normatif dan teologi konvergensi tadi. Baik, terima kasih banyak untuk masukan dan pendapatnya. Mungkin ada dari yang lain, Bapak Ibu lain yang ingin menambahkan juga ikut diskusi di sini mengenai pendekatan-pendekatan studi Islam. Saya Ustadz. Silakan Bu. Tadi yang saya tanyakan tentang ini pendekatan teologis normatif itu kan ada pendekatan irenik ya. Itu kan tadi juga disebutkan adanya yang hina menghina. Yang saya tangkap sepertinya ada Islamofobia. Nah, untuk masa sekarang ini itu bagaimana pendekatan itu diterapkan? Implementasinya bagaimana untuk pendekatan irenik tadi? Gitu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Erna. Jadi tadi pertanyaannya implementasinya Bu ya, implementasi dari Pendekatan irenik. Pendekatan ireniknya ya. Kita tampung dulu Ibu Erna ya. Ada yang lain mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ada yang bisa ikut membahas dari pertanyaan Ibu Erna, atau mungkin ada pertanyaan lain atau diskusi yang lainnya, silakan. Saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan pemakalan menjawab dulu pertanyaan yang ada sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Ya, baik Ibu. Sambil menunggu yang lain ikut berdiskusi. Jadi pertanyaan dari Ibu Erna, kalau dari Ibu Emil tadi kan beliau menyatakan pendapat beliau tentang teologi tadi dan antropologi, pendekatan antropologi. Kemudian untuk Ibu Erna, tadi bagaimana sih implementasi daripada apa tadi tentang pendekatan irenik tadi ya, pendekatan irenik pada zaman sekarang. Jadi tadi irenik itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk menyatukan non-muslim yang berorientasi negatif tentang orang muslim, atau juga dengan muslim yang berorientasi menyimpang, supaya tercapai perdamaian bangsa dan hilangnya prasangka, perlawanan, dan saling menghina. Jadi pada zaman sekarang itu istilahnya apa ya, toleransi dalam beragama, seperti itu kalau sekarang itu. Jadi memang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Emil tadi, ada yang namanya Islamofobia ya tadi. Nah, jadi bisa saja ada yang dia beragama non-muslim, dia menganggap Islam itu
masih jelek. Jadi tadi itu mungkin karena tadi pembelajaran ada teologi ini tadi yang disampaikan, teologi normatif tadi ya, yang ditanamkan sejak dini oleh mereka bahwasanya agama mereka adalah yang paling benar, sehingga mereka menganggap agama lain itu khususnya Islam itu jelek. Nah, dalam pendekatan irenik sendiri itu ada Suaranya kayaknya nggak terdengar, Ustaz. Cek. Ustaz Kausar. iya halo, maaf keluar. Iya. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk zaman sekarang implementasinya jadi kemudian dalam apa namanya, dalam pemerintahan juga diatur dalam perundang-undangan juga. Kemudian ada juga dari sekolah diajarkan kalau kayak kita di Indonesia pelajaran PPKN ya atau kewarganegaraan itu diajarkan tentang toleransi beragama. Itu seperti apa, bagaimana cara kita menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara implementasinya sendiri, Bu Erna. Bagaimana Ibu Erna? Apakah ada yang kurang atau mungkin ada masih mengganjal? Nah, dilanjutkan dulu, mungkin bisa nyambung dengan pertanyaan Bu Emil gitu. Iya. Baik, jadi kalau ini tadi sama seperti yang Bu Emil tadi, lebih kepada tadi yang irenik tadi kan, dia itu ada orang yang Islamofobia ya, Islamofobia itu kan dia selalu menjelekkan, karena tadi yang saya sampaikan orang-orang non Muslim tadi, terlebih Kristen itu biasanya mereka sudah dicekokin nih dari awal, makanya ada namanya pembelajaran teologi. Karena mereka lebih kepada teologi normatif, jadi mereka itu lebih yakin kalau agama mereka lah yang paling benar. Sebenarnya sama seperti kita juga kan, agama kita lah yang paling benar. Tapi di sana malah dia jatuhnya menjelekkan kepada agama lain. Malah mereka menyebut orang yang di luar daripada komunitas mereka, di luar agama mereka adalah domba-domba yang tersesat, seperti itu. Berarti jelek sekali kita yang tidak mengikuti agamanya. Nah, makanya ada namanya tadi di pembelajaran pendekatan pelajaran pendekatan studi agamanya tadi, ada di pendekatan normatif. Di normatif tadi itu sama seperti teologi tadi, Bu. Jadi ini dia masuknya di dalam irenik ya. Pendekatan irenik seperti itu. Dia ingin dia ingin menyatukan semua persepsi bahwa agama Islam itu adalah agama yang bagus, yang cinta damai, seperti itu. Jadi pokoknya menghilangkan prasangka-prasangka buruk kepada orang yang memandang Islam itu jelek lah citranya, seperti itu. Oke, Ustaz. Terima kasih penjelasannya. Baik, Ibu. Terima kasih kembali. Ada yang lain?
Mungkin Bapak dan Ibu yang lain mau ikut berdiskusi? Mungkin saya menambahkan pertanyaan, Pak. Boleh. Silakan, Bu. Iya, jadi itu tadi sih yang masalah pendekatan teologi konvergensi. Nah ini kalau dari ini kan penjelasannya masih global ya. Mungkin kita perlu lebih terperinci maksud dari pendekatan teologi konvergensi ini seperti apa. Kalian disebutkan melihat pendekatan terhadap agama dengan melihat unsur-unsur kesamaan dari masing-masing agama untuk mempersatukan unsur esensial dalam agama-agama sehingga tidak nampak perbedaan esensial. Jadi yang esensialnya yang seperti apa ya? Mungkin apakah seperti agama itu sama-sama punya sesuatu yang disembah atau sama-sama punya aturan-aturan yang harus dilakukan, harus ditaati, ataukah agama itu sama-sama tapi sebenarnya itu saja. Apa sih atau teman-teman mungkin bisa menanggapi tentang lebih mendalam tentang maksud dari teologi konvergensi ini? Baik, terima kasih banyak Ibu Emil ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa ikut membantu untuk Cek. menjelaskan daripada ini tadi ya. Jadi kalau Cek. penjelasan di awal tadi memang lebih pada general tadi. Silakan Pak Bisma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya coba menanggapi tentang pertanyaan dari Ibu Emil. Tadi berbicara tentang teori pendekatan konvergensi. Itu kan seolah-olah kita mencari persamaan atau esensi dari mungkin beberapa agama atau keyakinan yang berbeda. Nah, tadi Bu Emil bertanya bagaimana contohnya. Kalau menurut saya, contohnya adalah ya kalau kita lihat di dunia keilmuan keagamaan kan dikenal dengan agama samawi dan agama non samawi gitu ya. Agama samawi berarti agama yang dari langit, dari Tuhan, dari Allah gitu kan, dan agama non samawi misalnya Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lainnya. Nah, di sini teori konvergen digunakan pada penetapan agama-agama samawi tersebut. Dikatakan kan bahwa agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen dan juga Islam. Dibilang ini agama kakak beradik, Yahudi, Kristen dan Islam. Dan kalau kita lihat secara esensinya memang iya, karena semuanya kan berasal dari Allah gitu loh. Maksudnya yang beneran lah, Yahudi benerannya, Nasrani benerannya itu kan dari Allah. Nabi-nabinya sama gitu kan, kisah-kisahnya banyak yang sama, mirip, dan itu dilakukan pendekatan sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa agama yang memang ternyata sama akarnya. Contohnya agama samawi tadi. Dan juga kalau kita lihat lebih jauh, ternyata ada banyak ilmuwan-ilmuwan atau para ahli agama, ahli sejarah yang meneliti lebih lanjut tentang agama-agama yang non samawi tadi. Ada yang mengatakan bahwa ternyata agama Hindu, agama Buddha itu dulu adalah yang membuat mereka itu juga bisa dibilang nabi dari Allah gitu. Dikatakan kalau kita lihat kajiannya Dr. Zakir Naik gitu, ada beberapa ayat di kitabnya Hindu ya, kitab Weda gitu, ada dikatakan di sana Nabi Muhammad, ada dikatakan di sana bahwa dan lain-lainnya lah, beberapa, entah ini cocok logi atau enggak, tapi dan memang logis sih. Ada juga yang bilang bahwa ternyata Siddhartha Gautama itu adalah mungkin nabi siapa wallahu alam gitu kan. Pendiri agama Buddha, Siddhartha Gautama itu nabi dalam kita gitu. Nabi yang Allah turunkan. Tapi karena memang kaum-kaumnya pada melenceng, akhirnya jadilah mereka seolah-olah agama-agama yang baru. Mungkin seperti itu
penjelasan yang coba saya sampaikan menanggapi pertanyaan dari Mbak Emil tadi. Saya serahkan kembali ke Bang Kausar. Baik, terima kasih banyak Pak Bisma. Jadi di teologi konvergensi tadi dia memang apa namanya ingin menyatukan agama-agama yang berbeda, sama seperti yang disampaikan Pak Bisma tadi. Jadi memang ada agama-agama yang dia memiliki esensi yang sama. Tadi esensi itu apa sih sebenarnya? Jadi dalam konvergensi itu di sini ada apa namanya? Ada seorang tokoh namanya Wilfred Caldwell Smith. Jadi beliau itu sempat bertanya sebenarnya apa sih yang menjadi titik temu dari keyakinan agama-agama tersebut? Contohnya tadi seperti agama Samawi yang disampaikan oleh Pak Bisma tadi, ada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi di sini dia itu menyimpulkan, jadi dia itu membedakan antara esensi tadi. Esensi tadi dia menyebutnya adalah faith atau keimanan, dan belief atau kepercayaannya. Jadi dari belief itu sendiri penganut agama berbeda-beda. Seperti itu ya, kayak Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kemudian di tadi kepercayaan mereka sendiri itu yang menjadikan ada yang namanya konflik. Seperti itu. Nah, kemudian dari esensi yang sama, makanya coba disamakan, dicari esensi yang sama tadi, itu adalah faith-nya, keimanannya satu, sama-sama percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan mereka. Seperti itu. Makanya dijadikanlah persamaan tadi, ceritanya itu mereka itu sama untuk menghindari konflik dari perbedaan tadi. Contohnya mungkin bedanya cara beribadahnya, mungkin seperti itu ya. Kemudian dalam apa namanya, kalau misalnya dalam agama Islam itu, misalnya kalau kita itu di Indonesia percaya mazhab ini, mazhab si ini, tapi yang kita cari persamaannya, kita tuh sama-sama agama Islam. Ngapain sih kita berantem, ibaratnya hanya karena ini, hanya karena itu, katanya imam ini tidak boleh, imam ini tidak boleh, seperti itu. Nah, tapi intinya kata mereka, kita tidak boleh ribut lah istilahnya. Kan sama-sama Islam aja tuh, istilahnya gitu. Istilah kasarnya seperti itu sih. Jadi esensi tadi itu apa sih esensinya tadi? Masalah keberagamaannya, mungkin tata cara beribadahnya, tapi yang disamakan tadi percaya sama-sama Tuhan itu satu. Itu aja. Gimana Ibu Emil atau yang lain mau menambahi? Mungkin Pak Muhammad Kasbi mungkin punya pendapat lain, Pak Muhammad atau Pak Amin. Pak Amin biasanya katanya mau belajar teologi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Gimana? Tidak ada lagi yang mau berpendapat? Baiklah, Pak Sofian, Bapak-bapak dan Ibu yang ada yang Pak Sofian sepertinya ini Bu. pertanyaan untuk memberikan dari Pak Senodin. Ya, kasih. Tanya aja Ustaz.
Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini tadi sudah jelaskan juga terkait dengan topik kita hari ini adalah pendekatan teologi normatif, antropologis dan sosiologis. Nah, saya tadi kayaknya belum ada yang bertanya tentang pendekatan antropologis itu. Ini kan konsep-konsep. Silakan Ya, bertanya. ini kan konsep terkait dengan penelitian studi Islam. Nah, di situ ada kajian antropologis, salah satu adalah Malinowski, sudah disebut. Nah, itu kayak apa itu Ustaz? Dalam segi pelaksanaannya itu, konsep Malinowski itu di dalam pendekatan antropologis itu sendiri. Terima kasih Ustaz. Ya Pak, sama-sama. Baik Pak, langsung saja. Jadi kalau untuk pendekatan Malinowski tadi, maksudnya di antropologi tadi Pak. Jadi di sini dijelaskan bertujuan untuk mengetahui titik pandang pemikiran masyarakat sederhana dan hubungannya dengan kehidupan serta mengatakan pandangan mereka tentang dunia. Jadi lebih kepada pendekatan antropologi ini dia lebih kepada ngasih tahu orang itu bagaimana cara melihat agama itu dari sisi yang sangat sederhana seperti itu, kemudian sekaligus menggabungkannya secara struktural. Nah, jadi gimana yang menjelaskannya? Ibaratnya agama itu mungkin mereka mau ngasih tahu agama itu sederhana loh, tidak ribet, karena kan mungkin di zaman dulu ada agama atau kepercayaan yang dia harus kamu harus menyiapkan sesajen ini, ibaratnya pada saat mau beribadah atau mempercayai agama tersebut harus seperti ini, tapi melalui pendekatan antropologi Malinowski ini para ahli ini ingin memberitahu pada orang-orang bahwasanya agama itu sederhana loh, gitu. Jadi kamu tidak perlu repot dalam percaya agama seperti itu. Kemudian juga lebih kepada pokoknya secara sederhana Pak. Mohon maaf Pak, mungkin bisa dibantu sama Ibu dosen kita untuk menjelaskan lebih detail lagi Malinowski ini seperti apa. Tapi secara garis besarnya Malinowski tadi dia ingin memberitahu pada masyarakat pada manusia bahwasanya agama itu sebenarnya sederhana, tidak ribet seperti itu. Itu saja jawaban dari saya yang sanggup saya jawab Pak Sofyan. Mohon maaf Pak ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa kita kembalikan kepada Ibu kita, Ibu Siti Sagira. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya kembalikan pada Ibu dosen kita, Ibu Dr. Siti Sagira MAG. Pada Ibu kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kita berikan apresiasi kepada Pak Zainuddin ya, yang memiliki tema pembahasan yaitu pendekatan dalam memahami ataukah pendekatan studi Islam. Yang pertama tadi, jadi perlu kita pahami di sini dulu apa itu pendekatan. Ya. Jadi pendekatan yang dimasukkan di sini itu biasa juga diistilahkan dengan paradigma. Ya. Jadi paradigma di dalam memahami studi-studi Islam. Misalnya,
bagaimana paradigma atau cara pandang yang kita gunakan di dalam memahami suatu masalah ya yang terkait dengan studi Islam. Misalnya kita dalam memahami hadis, ya saya langsung berikan contohnya. Misalnya dalam memahami hadis, la tusafirul mar'atu illa bighairi mahramin, ya kan? Jadi tidak halal, ya, tidak halal seorang perempuan yang bepergian tanpa disertai dengan mahramnya. Ya. Kalau kita memahami hadis ini secara teologis normatif, langsung kita katakan bahwa seorang perempuan itu haram hukumnya dia bepergian ataukah keluar dari rumah tanpa disertai dengan mahramnya. Dari mana kita pahami? Itu dari teks hadis tadi. Ya, itu karena jadi tadi ada pendekatan teologis, ada pendekatan sosiologi, ada pendekatan antropologi dan sebagainya. Itu adalah pendekatan ataukah cara yang kita gunakan apabila kita memahami suatu teks ya, apakah itu ayat ataukah hadis ataukah studi-studi yang lain yang kita pahami secara kontekstual. Ya, jadi lahirnya itu ada pemahaman ya, pemahaman secara tekstual dan kontekstual itu adalah dilihat dari segi pendekatan yang digunakan. Biasanya pendekatan apabila kita menggunakan pendekatan teologis normatif itulah yang melahirkan pemahaman secara tekstual. Nah, sedangkan pemahaman dengan menggunakan multidisipliner, ya, multidisipliner tak berbagai disiplin ilmu, ada ilmu antropologi, ada ilmu sosial dan ilmu ekonomi, bahkan itu ada. Terkadang misalnya dalam memahami studi Islam yang berkaitan dengan ekonomi itu biasa dipergunakan juga misalnya pendekatan ekonomi, ada pendekatan sains dan kedokteran, itu misalnya dalam memahami hadis dan tafsir. Nah, itu jadi ini dulu kita di mana kemana arahnya ya. Jadi kalau kita memahami suatu teks ya, teks agama karena kita banyak melahirkan pemahaman tekstual. Nah, di dalam untuk memahami suatu teks secara kontekstual itu biasanya yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner. Nah, pendekatan multidisipliner inilah di dalamnya ada pendekatan sejarah. Kalau misalnya dalam ayat ataukah hadis itu biasa kita istilahkan ilmu asbabul wurud. Kalau hadis misalnya, kalau ayat ilmu asbabun nuzul itu adalah pendekatan historis misalnya. Kemudian kalau kita menggunakan pendekatan antropologis artinya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu, ya, yang terkait dengan kebudayaan ataukah terkait dengan kehidupan masyarakat, ya itu biasanya ini nyambung tadi contoh seperti kan misalnya dalam memahami hadis la tusafirul maru illa bi ghairi zi mahramin, ya kan? Jadi kalau kita pahami secara teologis normatif itu haram hukumnya, ya. Jadi misalnya Ibu Emil ya pergi kuliah kalau tidak disertai dengan mahram, ya itu kan kalau kita pahami secara teologis normatif. Kalau kita memahami hadis ini, ternyata pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, itu kan orang Arab pada waktu itu kebudayaannya pada waktu kalau ada perempuan yang keluar misalnya sendirian, ya itu kan dianggap suatu aib, ya dianggap suatu aib. Kemudian dari segi sosial misalnya itu kehidupan manusia pada waktu itu rumah berjauhan, ya masih sepi, sehingga dikhawatirkan adanya misalnya baik keselamatan fisiknya maupun keselamatan moral, ya kan. Kalau perempuan yang apalagi misalnya kalau malam, ya kan tidak ada mahram, ya kan itu langsung yang stigma yang munculnya adalah perempuan yang tidak baik. Kenapa dia keluar sendirian? Nah, itu namanya melihat dari pendekatan antropologis. Nah, dibandingkan misalnya dalam kondisi sekarang,
Ya, ada kan yang mengatakan itu perempuan tidak boleh berangkat umrah umpamanya, ya, tidak boleh berangkat umrah kalau tidak bersama dengan mahram. Nah, tentu kalau kita lihat tidak boleh. Nah, kalau kita lihat dari kenapa misalnya, apa asbabul wurud daripada hadis ini? Ya, asbabul wurud itu kan bisa berbentuk teks dari sahabat, ya, bisa juga dalam bentuk misalnya kondisi. Ya, kondisi masyarakat pada saat Rasulullah SAW menyabdakan hadis itu. Nah, kita bandingkan misalnya dalam konteks sekarang, itu mungkin dimasukkan di situ mahram, itu bisa dipahami dalam konteks misalnya masalah keamanan. Ya, keamanan di situ bisa meliputi keamanan fisik dan keamanan moral. Ya, pokoknya dikhawatirkan dia bisa menimbulkan satu fitnah, ya kan? Ataukah ada penyimpangan moral. Nah, kalau misalnya ada orang yang keluar dari rumah, kemudian misalnya ke kampus, ya apakah tanpa mahram itu keamanan, ya keamanan fisik dan keamanan psikisnya itu bisa terjamin, maka bisa katakan dilihat dari segi hadis ini, maka misalnya dapat dipahami bahwa bukan berarti secara umum, ya, bahwa asalkan perempuan itu keluar dari rumah harus disertai dengan mahram. Nah, ini yang dimasukkan dengan pendekatan, ya. Pendekatan bisa dia dari segi pendekatan antropologisnya, dari pendekatan historisnya, ataukah pendekatan sosiologisnya. Misalnya kan kalau dalam hadis itu kita melihat ada kan hadis yang bahwa kalau mau pakai sandal, ya pakai sandal dalam masjid, itu ada hadis. Ya, kalau kita buka dalam Muslim itu ada hadis, cuma saya lupa teks hadisnya itu. Kalau kita pahami teologi masjid. Nah, kalau kita pahami secara dengan menggunakan pendekatan antropologi sosiologi, kita pahami tidak boleh dalam konteks sekarang tidak boleh. Kenapa? Bentuk tanah, ya kan? Kalau orang meludah umpamanya, itu kan boleh digali tanah itu baru meludah di situ, sekalipun itu dalam. Kenapa? Karena memang dalam tanah. Tapi kalau dalam konteks sekarang kita itu kan mau itu tidak boleh lagi. Nah, dari mana kita pahami di sini? Karena memahaminya dari pendekatan antropologis dan sosiologisnya, yang filosofis. Ya, boleh juga dalam satu teks ayat atau hadis kita melihat dari ataukah ajaran agama, bahagia daripada ajaran agama saja dilihat segi bahwa bisa sabai wa asyrina darajah. Ya kan itu kan penataan teologisnya itu kalau sholat jamaah itu mulia. Tapi dilihat di pendekatan sosiologis kenapa? Bisa dipahami bahwa sholat jamaah itu mengandung bisa merekatkan hubungan sosial kemasyarakatan dan banyak hal-hal yang bisa manfaat-manfaat kemasyarakatan yang bisa kita dapatkan lewat sholat jamaah. Umpamanya. Nah, itu kan ini yang dimasukkan dengan pendekatan-pendekatan di dalam memahami studi Islam ataukah teks-teks ajaran agama kita. Seperti itu ya. Dan ini kan ajaran Islam kita, agama kita yang pokok kan Al-Quran dan hadis. Ya, tapi dalam memahaminya untuk lebih bisa kita pahami bahwa hadis, karena kita sudah berprinsip bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah shalihul kulli zamanin wa makan, cocok untuk seluruh zaman, cocok untuk seluruh tempat, ya kan? Maka tentu kalau kita hanya memahami secara tekstual terus, maka itu bisa memunculkan suatu pemahaman bahwa ada ajaran agama kita yang ketinggalan zaman, ya. Tapi kita di balik itu kan kita selalu berprinsip bahwa ajaran Islam itu adalah cocok untuk seluruh zaman sepanjang masa, ya kan, berlaku universal dan sebagainya. Maka bagaimana untuk mempertahankan ini? Maka tentu kita dalam memahami teks-teks keagamaan itu
adalah dengan menggunakan multidisipliner ini. Ya, saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Ya. Jadi saya ulangi bahwa pendekatan yang dimasukkan di sini adalah cara pandang yang kita gunakan di dalam memahami studi-studi Islam. Ya kan? Itu. Bagaimana bisa dipahami? Bisa ditangkap ya apa yang saya sampaikan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Menarik sekali penjelasan Ibu tentang hal ini, dan saya kira kalau misalnya kita memahami agama atau apapun itu dengan multidisipliner ilmu seperti yang Ibu jelaskan tadi, pastinya kita tidak akan memandang seseorang yang berbeda pendapat dengan kita itu selalu salah. Bahkan kita akan memandang mereka itu ya benar dengan sudut pandang ini. Benar dengan sudut pandang ini, begitu. Tapi untuk mereka yang misalnya kayak kita ini kan belajar mendalami sebuah ilmu dengan disiplin ilmu, berbagai macam disiplin ilmu, sehingga membawa kita untuk memandang orang lain itu tidak pernah salah dengan disiplin ilmu yang mereka pahami. Tapi di dalam penerapannya bagi mereka yang tidak mendalami itu yang akan menyebabkan banyak perbedaan, bahkan saling menyalahkan. Itu sebenarnya bagaimana supaya hal itu tidak banyak terjadi walaupun itu tidak bisa dihindari. Artinya meminimalisirkan lah. Karena kalau perbedaan itu pasti terjadi, tapi memaklumi orang yang berbeda dengan kita kan itu yang perlu diangkat. Nah itu bagaimana itu untuk, kan tidak semua orang belajar sampai ke tingkat derajat ini. Dan lebih banyak pasti yang tidak sampai kepada derajat ini. Nah untuk penerapannya sampai ke sana itu biar nggak kacau banget lah Indonesia ini. Udah pemerintahannya kacau, dari ulamanya juga kacau, mahasiswanya juga kacau ya. Seperti itu, Bu. Jadi tidak boleh juga kita katakan bahwa semua pendekatan ini harus digunakan. Ya, harus digunakan. Ya, jadi ada teks-teks misalnya tentang teks-teks agama yang menjelaskan tentang akidah, misalnya menjelaskan tentang ibadah, ya mahdah. Itu tidak perlu kita tanya, oh ini dalam memahami misalnya sholat zuhur itu 4 rakaat. Gimana kita paham secara kontekstual, gunakanlah pendekatan ilmu disipliner ini, itu tidak boleh juga, ya kan? Ya, tentu dalam menerapkan pendekatan multidisipliner ini itu ada tempat-tempat khusus, ya kan? Itu banyak dalam masalah muamalah ataukah dalam masalah sosial. Nah, misalnya kalau kita melihat ya sama muncul konsep misalnya orang yang tinggal sebetulnya misalnya pada posisi sudut meja itu dikatakan oh meja itu berbentuk segitiga. Mungkin kalau yang tinggal pas di depan meja itu ada oh meja itu adalah bersegi panjang. Ya kenapa? Karena ini kan berarti kita objeknya satu tapi dalam memberikan pemahaman itu kan berbeda. Kenapa? Karena cara pandangnya yang berbeda ini. Sama misalnya dalam menafsirkan ayat itu, coba kalau kita baca misalnya kitab-kitab tafsir yang dijelaskan oleh hanya beda dengan misalnya ulama-ulama yang melihat dari segi fikih, itu beda pemahamannya. Ya, kenapa? Karena dari segi pendekatan
yang berbeda. Bagaimana misalnya kita ini di Indonesia pada level ya, level yang bisa menggunakan multisip. Saya kira di sini perlunya kita taat pada ulama kita, ya kan? Ada yang mengatakan itu kan agama itu harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya betul. Tapi apakah kita sudah mampu semua? Ya disinilah pasti kita butuhkan ulama. Ya pasti kita butuhkan ulama. Ya, jadi ulama kita tidak boleh meninggalkan ulama. Ya karena ulama warasatul anbiya. Nah, kalau kita katakan ini kan harus kita memahami langsung saja kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah ikut kepada mazhab Syafi'i, tidak usah ikut kepada Imam Malik, itu tidak mungkin juga. Kenapa? Karena ilmu kita tidak bisa sampai ke situ. Karena dalam memahami ayat itu menjadi seorang mufasir umpamanya itu kan perlu beberapa ilmu, bukan hanya saja ilmu alat, tapi berapa ilmu-ilmu yang lain, bukan hanya saja mengetahui bahasa Arab ya dengan kaedah-kaedahnya, mengetahui dengan balagahnya, tapi banyak ya ilmu-ilmu yang lain, harus mengetahui ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, fikihnya dan sebagainya. Karena kita tidak sampai ke situ, maka harus kita ikut kepada ulama. Kapan kita mau meninggalkan ulama, pasti kita sesat. Ya, sebentar dikatakan oleh Ustaz Muammar bahwa bagaimana tidak semua manusia itu bisa sampai kepada level penggunaan multidisipliner. Kalau kita misalnya ke awam, ya kepada tingkat awam mengatakan, ya harus gunakan pendekatan ini, pendekatan itu, malah mereka bingung, ya kan? Malah mereka bingung. Maka disinilah pasti kita butuh pada penjelasan dan panutan-panutan terhadap ulama-ulama kita. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Dan pasti perbedaan itu selalu ada. Ya, perbedaan itu selalu ada. Dan perbedaan itu pasti ada hikmahnya. Ya, ikhtilafu ummati rahmah, ya kan? Misalnya kita saja melihat contoh yang konkret, ya adanya pemahaman misalnya Syafi'iyah, Malikiyah. Ya padahal Syafi'iyah, Malikiyah merupakan hubungan guru murid juga, ya kan? Abu Hanifah, misalnya antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik dengan Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal, itu kan mereka ada hubungan guru murid. Kenapa terjadi perbedaan pendapat ya di dalam memahami suatu teks agama, apakah itu ayat atau hadis? Itu banyak dipengaruhi oleh termasuk tadi sosiologinya dan antropologi. Misalnya kalau Imam Malik banyak menggunakan hadis-hadis gitu di Ahmad bin Hanbal karena mereka tinggalnya di Madinah, dekat dengan Madinah kan sebagai pusat hadis Rasulullah SAW, sebagai tempat tinggal Nabi. Beda misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan rasul atau akal. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah tempatnya di Basrah yang jauh daripada Madinah. Saya kira seperti itu. Ya, sama dengan misalnya kalau kita memahami ya kenapa sih yang itu berbeda mungkin. Nah, ini berguru dari si A misalnya, ini muridnya si B, ya kan itu pasti ada pengaruh daripada masalah sosial dan masalah antropologi itu. Saya kira seperti itu. Jadi kita sependapat dengan Ustaz Muammar bahwa kita tidak boleh meninggalkan ulama, ya kan? Karena tidak mungkin semua umat, ya khususnya umat Islam bisa sampai akalnya kepada pemahaman teks-teks agama itu dengan menggunakan multidisipliner tadi. Ya, jangankan penggunaan multidisipliner tadi, penggunaan ya ilmu-ilmu dasar saja dalam memahami Al-Quran dan hadis itu, saya kira tidak semua ya umat Islam mampu. Ya. Kita saja misalnya yang ya hidup memiliki pendidikan akademik, tentu tidak semuanya bisa sampai kepada memahami ayat Al-Quran itu secara langsung, memahami hadis itu secara langsung. Tetap kita kembali merujuk kepada pendapat ulama-ulama kita. Ya, saya kira seperti itu. Nah, itulah biasa terjadi ya misalnya dalam kehidupan yang realitas kita lihat sekarang. Kenapa sering ada misalnya yang dia terjadi ada pemahaman ya, ada pemahaman yang anggaplah kita misalnya ekstrim atau keras karena dia misalnya mempelajari Al-Quran dari terjemahnya saja, mempelajari hadis dari terjemahannya saja tanpa dibarengi dengan alat atau ilmu-ilmu dasar yang kuat. Sehingga apa yang dia pahami daripada hasil bacaannya
pada Al-Quran dengan terjemahnya itu membuat dia tidak bisa menerima pendapat-pendapat orang lain ini. Ya, itu jadi disinilah perlunya ya. Makanya saya katakan kalau kita belum mampu pada tahap yang taruh misalnya mujtahid ya, maka kita pasti merujuk kepada ulama-ulama kita. Bagaimana, ada tambahan dari yang lain? Mana yang bertanya? Ya silakan Ibu Emil. Ini jadi mengenai ini Pak, studi itu kita memang harus seperti yang dijelaskan ya melalui pendekatan-pendekatan yang ya, dan pendekatannya nggak bisa satu seperti itu. Namun bagaimana pendapat Ibu tentang fenomena yang sekarang terjadi? Ini banyak para pendakwah itu menyampaikan agamanya kalau ditilik ya, dilihat itu melalui hanya satu pendekatan saja sehingga menimbulkan pemahaman umat ini terhadap Islam seperti berkubu-kubu seperti itu Bu. Misalnya ini umat yang ngaji dengan ustadz ini, kemudian seperti itu berbeda-beda lalu kadang saling menyerang dan sebagainya begitu Bu. Nah, itu Bu, itu saja pertanyaan dari saya. Saya kira itu kalau kita di pondok dulu itu ada dipelajari, ada namanya kitab Ta'limul Muta'allim ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu Az-Zurnuji itu memang mengajari kita bagaimana kalau kamu ingin berguru kepada seorang itu memang harus kita lihat ya guru itu siapa ya kan. Ya bagaimana backgroundnya dan sebagainya. Saya kira seperti itu ya. Kalau istilah sekarang tadi kita katakan harus mengetahui sanad keilmuan ya. Orang yang kita tempati belajar diketahui misalnya dari sanad keilmuannya sampai kemana, nah, ya kan? Ya saya kira seperti itu. Kalau misalnya ya kalau ini yang biasa menyebabkan adanya penyimpangan. Kalau misalnya kita hanya belajar dari YouTube, belajar dari WA yang di-share ya kan, hadis-hadis yang bisa, saya kira itu yang biasa melahirkan pemahaman yang statis itu. Nah, ya kan? Nah, ini saya kira seperti itu, Mbak ya. Saya kira kalau sudah ya contoh ya, saya alami dulu. Sewaktu saya selesai satu, karena di tempat saya dulu itu di pesantren saya tuh ya kunut, ya kan? Maka sewaktu saya ke kota, misalnya masuk di S2, di tempat di asrama yang saya tempati itu, kebetulan di depannya itu adalah masjidnya Muhammadiyah, ya, Masjid Muhammadiyah tidak kunut. Maka saya tidak pergi sholat jamaah. Awalnya pergi sholat jamaah. Lihat orangnya tidak kunut, saya tidak pergi sholat jamaah lagi. Setelah saya masuk belajar, memahami, begini namanya perbedaan pendapat ulama, maka saya kembali pergi ikut juga sholat jamaah. Ya, awalnya tidak pergi karena berbeda dengan apa yang saya miliki selama ini. Ya, jadi ternyata bertambah ilmu kita, maka itu bisa menambah juga wawasan. Dengan adanya pertambahan penambahan wawasan itu bisa merubah ya, bisa merubah perilaku keagamaan dan keberagamaan kita itu. Itu artinya ya. Jadi sekarang ya kunut kah tidak kunut imamnya, kalau imamnya kunut ya ikut kunut, tidak kunut kita juga tidak kunut. Kalau dulu permasalahan kalau imamnya tidak kunut tidak ikut sebagai makmum di situ. Kenapa? Karena itu pemahaman kita waktu itu ya masih kurang memahami adanya perbedaan, adanya namanya al-mazahibul arba dan sebagainya. Ya. Saya kira seperti itu, Mbak ya. Isi Bu masuk. Saya kira kalau tidak ada lagi yang mau bertanya. Bagaimana Pak Bu? Tanya Bu. Baik, jadi ini kan pendekatan dalam studi Islam Bu, dan Ibu tadi juga sudah menjelaskan yang sangat luar biasa sekali mengenai tentang ulama-ulama juga. Nah, dari orang, namanya orang punya pemahaman sendiri-sendiri ya, tentunya perlu juga dalam keilmuan itu tentang sanad juga perlu sekali. Nah, itu orang yang paham tentang keilmuan sanad. Apalagi baru belajar, yang penting dia mengetahui. Apalagi sampaikanlah walau satu ayat. Dengan pakai dasar itu aja orang sudah berani untuk
berdakwah, bahkan mengaku sebagai ulama. Lah kalau sudah mengaku sebagai ulama dan punya statement atau punya argumen seperti ini, para ulama aja punya khilafi, punya perbedaan. Berarti saya berbeda dengan ulama juga. Saya juga mengikuti hadis, juga mengikuti Al-Quran. Menurut pandangan Ibu, kan ada yang seperti itu. Ada yang ngomong juga, jujur saya ini tidak bisa baca kitab, jujur saya Al-Quran itu aja tidak pernah, saya itu duduk di pesantren. Tapi berani mengaku sebagai ulama, berani berstatement tentang studi Islam, tentang pelajaran-pelajaran Islam, tentang keilmuan-keilmuan Islam. Nah, pandangan Ibu itu gimana? Kadang-kadang saya sendiri itu juga melihat seperti itu ya. Oh iya, pintar juga orang kita. Bilang kayak gitu, pintar apanya? Pintar dia, pintar ngomong, tapi pintar apa? Pokoknya pintar, saya bilang kayak gitu. Karena dia bisa berpikiran seperti itu. Ulama aja ada yang berbeda pendapat. Masa saya tidak boleh berbeda pendapat dengan ulama gitu. Jadi tarafnya dia itu sudah mentarafkan sebagai ulama gitu. Nah, pandangan Ibu itu seperti gimana dan harus menyikapi seperti apa? Gitu, Bu. Ya. Barangkali yang perlu kita kembali ya, pengertian apa itu ulama ya kan? Kalau yang kita pahami itu ulama itu adalah al-alimuna wal amilun ya. Jadi mereka yang memiliki ilmu yang luas dan mengamalkan ilmunya ya, mengamalkan ilmunya. Jadi dan yang sering kita lihat memang al-alimun. Kalau al-alimun itu kan belum cukup dikatakan sebagai ulama. Ya, tapi yang paling penting itu al-amilunnya, ya, luas ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki, itu saya kira ya sudah kita bisa menilai, oh ini keulamaannya kurang, ya kan, apalagi kalau dia juga tidak alim, ya tidak alim, tidak alimun, tidak amilun, itu kan sudah dapat kita pahami bahwa jangan kita mau diprovokasi oleh orang-orang seperti itu. Kemudian saya kira kalau ulama-ulama itu tidak ada yang mengatakan saya ini ulama, ya kan? Ya, justru kita oh ini orang ini ulama ini, ya. Jadi ulama itu tidak pernah menyebutkan saya ini ulama. Kalau ada yang mengatakan saya ini ulama berarti itu belum ulama. Kenapa? Karena ulama itu pasti tawadu, ya kan? Tidak sombong. Ya itu sama misalnya kalau ada mengatakan saya ini wali berarti itu bukan wali. Karena wali itu tidak pernah mengumumkan dirinya sebagai seorang wali. Sama dengan ulama. Ya tidak mengumumkan dirinya saya ini juga sebagai seorang ulama. Tapi ulama itu, penilaian ulama itu yang penyebutan ulama itu kan dilihat adalah merupakan penilaian daripada masyarakat. Ya kan? Ini. Nah kalau misalnya, coba lihat ulama-ulama kita dulu. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan seterusnya. Itu tidak pernah mengatakan bahwa pendapat saya benar. Ya kan, itu kan berarti kita paham sebagai dia memiliki ilmu yang luas tapi tidak menyalahkan orang yang berbeda dengan pendapatnya ya. Tidak menyalahkan orang yang berbeda dengan pendapatnya ini. Jadi kalau ada yang mengatakan ada yang mengumumkan dirinya bahwa saya ini seorang ulama tapi mengaku sendiri bahwa saya tidak tahu baca kitab, wah itu sudah langsung kita bisa meragukan ya kan, bukan lagi meragukan, sudah memastikan itu betul-betul bukan ulama. Ya kan, ini saya seperti itu Pak Aminuddin ya. Jadi ulama-ulama dulu itu saling menghormati ya. Dulu misalnya kita di Indonesia misalnya bagaimana Buya Ahamka ya kan, tidak pernah itu tidak pernah memandang orang yang berbeda dengan pendapatnya. Begitu juga misalnya bagaimana ulama-ulama kita yang lain tidak pernah saling ya. Yang banyak itu biasanya bertengkar yang setengah-setengah ilmunya. Apalagi kalau masih kurang ilmunya itu yang sering ya sangat yang mudah menyalahkan orang lain. Ya. Izin bertanya Bu. Ya, silakan Pak Darmawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit melanjutkan dari hal yang pernah disampaikan oleh Ustaz Amin tadi, di mana mengenai perbedaan-perbedaan yang ada yang timbul di masyarakat sekarang ini.
Semakin banyaknya perbedaan yang ada, ya tidak sedikit yang menyebabkan pertengkaran, bahkan mungkin sampai mengharamkan antar sesama. Bagaimana dengan kita-kita yang sudah mendapatkan ilmu mengenai perbedaan seperti ini, cara pandang memahami Islam, cara memahami mereka, bagaimana supaya mereka itu memahami Islam setidaknya kurang lebih dengan apa yang kami dapatkan hari ini, sehingga mereka tidak saling menyalahkan. Maksudnya bagaimana, mungkin ada step-step caranya bagaimana, karena kan mungkin ini kan istilah antropologi dan sebagainya, mungkin mereka nggak paham yang seperti itu, ya. Apalagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memang mungkin belajar agama hanya ikut-ikut saja dengan guru yang mungkin dia tidak tahu bagaimana keilmuannya, atau tadi dikatakan oleh Ustaz Amin mengambil sanadnya dari mana, sehingga ya naudzubillah kalau memang mendapatkan guru yang tepat, ya kan, bagaimana dengan mereka-mereka yang mungkin salah berguru kalau ibaratnya seperti itu, dan ilmu yang mereka dapatkan mungkin masih sedikit. Dan kalimat yang betul tadi, semakin sedikitnya ilmu yang kita dapat, mungkin semakin seringnya kita menyalahkan orang lain, itu yang menandakan semakin dangkalnya ilmu yang kita miliki. Nah, bagaimana cara kita, Bu, untuk bisa memberikan pandangan kepada mereka bahwa dalam memahami agama itu tidak harus memandang dalam satu sudut pandang saja. Baik, terima kasih, Bu. Saya kira disinilah peranan termasuk ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, sebagai insan-insan yang akademisi ataukah orang yang sudah berilmu, bagaimana itu memiliki peranan kepada masyarakat kita ataukah kepada umat kita, ya. Tentu sama yang memiliki ilmu itu pasti tidak bisa memberikan menjadi provokator, ya, menjadi provokator kepada umat kita, ya. Saya kira minimal misalnya ya yang kita yang ada dalam menuntut ilmu ini, karena kita sudah ya punya ilmu misalnya yang ya itu kalau memberikan pemahaman, ya, nggak sikap yang terlalu ekstrim dan mudah menyalahkan orang itu ada. Jangan bahkan oleh Nabi untuk hasiral mutanawwi'un, ya. Ya, itu rugilah orang-orang yang sangat berlebih-lebihan. Siapa yang masukkan oleh Nabi al-mutanawwi'un itu adalah orang-orang yang berlebihan dalam beribadah, berlebih-lebihan dalam bersikap dan sebagainya. Jadi itu ada dalam hadis. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, ini faktor jaringannya, dan ini cas HP laptop saya sudah mau habis. Jadi kita kembali bahwa ya saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu punya peran penting di sini, ya kan. Bagaimana apalagi dalam kondisi sekarang, ya, masyarakat kita sesama umat Islam itu sendiri, ya kan, saling menyalahkan, saling menghina, saling mencela. Saya kira dalam Islam sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Dalam Al-Quran mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wa asa wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairam minhum. Jangan ketika kita melihat ada seorang hilaf melakukan satu kesalahan langsung kita celah habis-habisan, ya kan, menyudutkan dan sebagainya, bahkan celaan kita melebihi daripada kesalahan yang dilakukan. Saya kira sikap Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah seperti itu, ya kan. Nabi jangankan kepada sama muslim, kepada non muslim pun Nabi sudah jelas dia misalnya menyakiti Nabi, tapi Nabi tetap bersikap rahmat kepada mereka, ya kan. Apalagi kalau kepada sesama muslim sendiri. Saya kira ini yang perlu kita sadarkan dengan sinergi apa yang tidak senang dengan Islam itu adalah sinergisitasnya. Umat
Halo. Bilang ya. Terkeluar Ibu. Gimana Pak Usman? Mungkin karena jaringan ini. Semoga jaringan tidak disalahkan. Saya pindah ke HP ya, tadi laptopnya Iya Bu. Kira untuk menyikapi keadaan sekarang, kita sebagai orang yang berilmu, barangkali disinilah peranan kita, bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat atau umat kita. Ya, kita mengendalikan diri, kita menahan diri, jangan justru kita yang akan menjadi provokator kepada mereka sehingga membuat ya keadaan umat kita semakin kacau. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan ya. Itu kan dalam Al-Qur'an, saya lupa tes ayatnya itu, bahwa kalau ada orang yang menzalimi kita, kita memang dibolehkan oleh Allah untuk membalas kezaliman itu. Tapi jangan melebihi. Bahkan Allah mengatakan kalau kamu maafkan mereka itu justru lebih bagus. Nah, yang sekarang yang kita lihat di masyarakat kita, ternyata kalau ada misalnya orang yang melakukan suatu kesalahan, dicelah, ya disudutkan mati-matian. Bahkan celaan kita, atau kehinaan kita lebih berat lagi daripada apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang kita celah atau orang yang melakukan kesalahan. Saya kira disinilah perbedaan kita, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya pasti orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam menyikapi suatu masalah di masyarakat itu pasti berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu ini sebagai orang yang berilmu pasti berbeda dengan memberikan suatu kesejukan kepada umat. Ya, saya kira demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada siang hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap mendapatkan ridhonya dunia dan akhirat. Karena itu marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa, Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Al-Fatihah. Amin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Kausar. Minggu depan siapa tampil tuh? Oh ya, usul. Kalau ini sebelum diskusinya sudah selesai kah ini? Sudah. Ya tak kirain belum. Malah lebih seru kok kok. Masalah moderator harus dari awal harus kita tunjuk supaya tidak kasihan pematerinya. Iya, kelupaan, mohon maaf. Tadi di situ kan ada Bunda Dita itu, harusnya langsung Bunda Dita. Ustaz.